في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegagalan misi utusan Quraisy memulangkan kaum muslimin dari Habasyah membuat orang-orang kafir Quraisy di Mekah tambah murka. Mereka semakin meningkatkan tekanan kepada Nabi Muhammad SAW. Segala cara mereka lakukan untuk mengganggu Nabi dan para pengikut beliau. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Utbah, putra Abu Lahab. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Utbah menarik baju Nabi dengan kasar sampai robek dan berusaha meludahi muka Nabi. Untunglah tidak kena. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, terkamlah dia dengan salah satu anjingmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah perjalanan dengan beberapa orang Quraisy, sesampainya di Zarqa, wilayah Sam, malam-malam hari seekor singa terlihat montang-manting mengincar mereka. Utbah mulai gemetar. "Sungguh celaka saudaraku, jangan-jangan binatang itu memangsaku seperti doa Muhammad atasku. Singa itu akan membunuhku, sementara dia ada di Mekah dan aku ada di Syam." Teman-temannya berinisiatif melindungi Utbah dengan melingkarinya. Tapi singa itu meloncatinya dan menerkam Utbah sampai meninggal. Dalam Ar-Rahim Al-Maktum. Di tengah-tengah tekanan yang semakin meningkat itu, Hamzah dan Umar masuk Islam. Keislaman dua orang tokoh itu meningkatkan moral umat muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman yang umurnya sebaya dengan Nabi itu, masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian. Keislaman Hamzah yang dikenal pemberani dan suka berburu bermula dari penghinaan yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Nabi SAW. Hari itu, Abu Jahal berpapasan dengan Nabi di Bukit Syafa. Seperti biasa, Abu Jahal mengganggu dan menghina Nabi. Tapi beliau diam saja, tidak membalas dengan satu kata pun. Ketenangan dan kesabaran Nabi itu membuat Abu Jahal naik darah dan tanpa berpikir panjang menghantam kepala Nabi dengan sebongkah batu sampai terluka. Peristiwa itu disaksikan oleh mantan budak perempuan Abdullah bin Jud'ah yang tinggal di sekitar Bukit Syafa. Tidak lama kemudian budak perempuan itu melihat Hamzah yang baru saja datang dari berburu. Perempuan itu melaporkan penghinaan yang dilakukan Abu Jahal terhadap Nabi SAW, anak saudara Hamzah. Didorong oleh semangat membela kehormatan keluarga, maka Hamzah langsung naik darah dan mencari Abu Jahal yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di area masjid. Hamzah langsung mengajaknya berkelahi dan tanpa menunggu jawaban, memukul kepala Abu Jahal dengan busur panahnya sampai terluka. Hamzah berkata lantang kepada Abu Jahal, "Hai Abu Jahal, berani-beraninya kau menghina anak saudaraku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Orang-orang Bani Maksum yang ada di situ berusaha menghadang Hamzah untuk melindungi Abu Jahal. Tapi Abu Jahal mencegah mereka dan mengatakan, "Biarkan Abu Umarah melakukannya. Memang aku telah menghina anak saudaranya dengan cara yang menyakitkan." Abu Jahal melakukan itu karena khawatir akan terjadi malapetaka yang jauh lebih besar. Karena kalau sampai Bani Maksum menyerang Hamzah, tentu Bani Hasim juga akan bangkit membelanya. Dalam Al-Bidayah wal Nihayah.
Pada saat itu, Hamzah secara spontan mengatakan keislamannya karena terdorong tidak mau terhina. Pada malam harinya, Hamzah merasa gelisah. Apakah dia sudah benar-benar membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut? Besok paginya dia menemui Nabi dan meminta diberi nasihat-nasihat. Lalu Nabi memberikan beberapa nasihat kepada Hamzah sehingga hatinya semakin mantap menjadi seorang muslim. Sejak saat itu, Hamzah benar-benar menjadi seorang muslim dan membela Nabi sampai gugur nanti di perang Uhud. Sedangkan keislaman Umar bin Khattab bermula dari tekad jagoan Mekah itu untuk membunuh Nabi SAW. Waktu itu, Umar berusia antara 30 sampai 35 tahun. Badannya tegap dan sejak remaja sudah senang bergulat dan naik kuda. Tidak ada pemuda Mekah yang bisa mengalahkannya. Umar seorang yang emosional dan temperamental. Tetapi terhadap keluarga, dia begitu bijaksana dan lemah lembut. Dari kalangan Quraisy, dia termasuk yang paling keras memusuhi kaum muslimin. Tetapi setelah kaum muslim hijrah ke Habasyah dan rajanya dapat menerima mereka, Umar merasa kesepian berpisah dengan mereka. Dia bisa merasakan perihnya hati kaum muslimin berpisah dengan tanah air mereka. Penyebab semuanya itu adalah Muhammad. Oleh sebab itu, dia bertekad untuk membunuh Nabi SAW agar Quraisy bisa bersatu kembali. Waktu itu, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Hamzah serta kaum muslimin yang lainnya tidak hijrah ke Habasyah, sedang berkumpul di rumah Arqam bin Abi Arqam dekat Bukit Syafa. Mengetahui keberadaan Nabi di sana, Umar bergegas menuju rumah itu untuk membunuh beliau. Di tengah jalan, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Setelah mengetahui maksudnya, Nu'aim berkata, "Umar, engkau menipu diri sendiri. Kau kira keluarga Abdul Manaf akan membiarkan kau merajalela begitu sesudah engkau membunuh Muhammad? Apa tidak lebih baik kau pulang saja ke rumah dan perbaiki keluargamu sendiri?" Setelah tahu dari Nu'aim bahwa adiknya Fatimah dan suaminya Zaid bin Zaid sudah masuk Islam, Umar segera pulang menemui mereka. Menjelang masuk rumah, Umar mendengar suara orang yang membaca Al-Quran. Mengetahui kedatangan Umar, Khobab bin Arad yang sedang mengajarkan surat Toha kepada Fatimah dan Zaid cepat-cepat bersembunyi. Setelah masuk rumah, Umar langsung membentak, "Apa yang kalian baca?" "Tadi aku mendengarnya." Karena tidak ada yang mengaku, Umar emosi lalu memukul Zaid. Fatimah yang berusaha melindungi suaminya juga terkena pukulan Umar sehingga mengeluarkan darah. Kedua suami istri itu jadi panas hati dan berbalik menentang Umar. "Ya, kami sudah masuk Islam. Sekarang, lakukan apa saja yang kamu mau," kata mereka. Melihat darah di muka adiknya, Umar jadi gelisah dan menyesal. Dia merasa iba melihat adiknya, lalu dia meminta lembaran yang tadinya mereka baca. Fatimah tidak mau memberikannya, tetapi setelah Umar mendesaknya, akhirnya Fatimah menyerahkannya juga lembaran yang berisi surat Toha itu. Setelah membacanya, hati Umar tersentuh. Cahaya hidayah masuk ke dalam kalbu sampai pada ayat yang artinya, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku." Al-Quran Surat Toha ayat 14. Umar berhenti membacanya dan berkomentar, "Indah dan mulia sekali kalam ini. Antarkan aku menemui Muhammad." Mendengar komentar Umar, Khobab langsung keluar dari persembunyiannya.
Katanya, bergembiralah Umar, aku benar-benar berharap doa Rasulullah pada malam Kamis itu terkabul pada dirimu. Rasulullah SAW pada malam yang dimaksud Khabab itu berdoa, Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu kaki yang paling kau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Umar memungut pedangnya, menghunusnya, kemudian berangkat ke rumah Arqam. Umar mengetuk pintu. Seseorang mengintip dari celah-celah pintu. Mengetahui yang datang adalah Umar dengan pedang terhunus, Hamzah berkata, buka pintunya. Jika dia bermaksud baik, kita akan menyambutnya. Jika dia bermaksud jelek, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Lalu Umar dibawa ke hadapan Nabi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi SAW. Peristiwa itu terjadi 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. زيد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab masuk Islam di tahun ke-6 kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu Hamzah masuk lebih awal 3 hari dari Umar bin Khattab. Setelah Hamzah masuk Islam, kemudian disusul oleh Umar setelah 3 hari kemudian. Dan saat itu kota Mekah guncang. Kok bisa 2 orang terhebat di kota Mekah bisa masuk menjadi umat Islam, bisa mengikuti aliran Nabi Muhammad SAW. Padahal keduanya tidak sama sekali janjian. Dan pada saat itu Islam menjadi lebih kuat setelah masuknya Hamzah dan Umar. Karena sebelum-sebelumnya Islam hanya didirikan atau terdiri dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, sehingga mereka diremehkan dan dihina. Setelah Hamzah yang dikenal sebagai singa Allah dan Rasulnya, setia melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan Hamzah nantinya akan syahid di perang Uhud. Dan di hari kiamat nanti Hamzah akan menjadi pemimpin orang-orang yang syahid. Sedangkan untuk Umar bin Khattab memiliki gelar yaitu Al-Faruq, yang artinya membedakan yang hak dan yang batil. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun berkaitan dengan Umar bin Khattab. Umar setelah menjadi khalifah nanti, ketika menjadi khalifah, Umar berhasil membebaskan Palestina dari tentara salib. Dan Umar bin Khattab syahid, yaitu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Majusi ketika mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi. Setelah kurang lebih 10 tahun memimpin kaum muslimin, semoga orang-orang hebat tersebut selalu berada di dalam karunia Allah dan mereka berada di tempat yang paling mulia, yakni surganya Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.